Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS tentang masa kemerdekaan periode tahun 1945 sampai 1950. Pada pertemuan kali ini, Ibu khusus akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1. Perjuangan fisik dan 2. Perjuangan diplomasi. 1. Perjuangan fisik. Perjuangan fisik. 1. Insiden Hotel Yamato di Surabaya. 2. Pertempuran Surabaya. 3. Pertempuran 5 hari di Semarang. 4. Pertempuran Ambarawa. 5. Bandung Lautan Api. 6. Pertempuran Medan Area. 7. Pertempuran Puputan Margarana Bali. Dan 8. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Selanjutnya silakan kalian perhatikan tayangan berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya. Tampak pada tayangan ini yang menunjukkan kedatangan pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Antara tahun 1945 sampai 1950 terjadi pertempuran antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Upaya apakah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? 1. Insiden Hotel Yamato. Terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya. Pemicunya adalah beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di tiang bendera hotel. Tentu saja rakyat Surabaya menjadi marah. Mereka mendatangi hotel dan berusaha menurunkan bendera Belanda. Bendera Belanda yang berwarna biru dirobek oleh rakyat. Dan bendera merah putih dikibarkan diiringi dengan pekik merdeka. 2. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dan pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Pada peristiwa itu, Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi terbunuh. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Tentu saja ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Lalu, Bung Tomo menggerakkan semangat pejuang Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Penyebab terjadinya pertempuran pada tanggal 14 Oktober tahun 45 tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Dr. Karyadi ditemukan tewas tertembak. Orang menduga pelakunya adalah tentara Jepang.
Tanggal 15 sampai 20 Oktober tahun 45 terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat yang dibantu oleh Barisan Pemuda dengan tentara Jepang. Korban banyak berjatuhan dari kedua belah pihak. Pertempuran berakhir setelah perundingan antara Indonesia oleh Kasman Singodimejo, Mr. Sartono dan pihak Jepang oleh Letnan Kolonel Nomura. Pertempuran Ambarawa 20 Oktober tahun 45, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Better mendarat di Semarang untuk mengurus tawanan perang. Ternyata kedatangan sekutu diboncengi oleh Nika. Ketika sekutu dan Nika sampai di Ambarawa dan Magelang, membebaskan para tawanan Belanda dan dipersenjatai. Tentu saja hal ini membuat pihak Indonesia marah. Tanggal 26 Oktober tahun 45 terjadi pertempuran antara TKR dan pasukan Inggris Nika di kota Magelang. Insiden terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Better melakukan perundingan. Sekutu mengingkari janji. 12 Desember tahun 45 berkobar pertempuran di Ambarawa. Kolonel Sudirman memimpin pasukan dengan taktik gelar supit urang. Tanggal 15 Desember tahun 45, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan memukul mundur sekutu setelah bertempur selama 4 hari. Kemenangan diperoleh berkat kerjasama seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan tersebut diabadikan dengan Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati juga sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumahnya, dan mereka menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Tujuannya untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Tampak pada tayangan pertempuran yang sangat sengit sekali. Pertempuran terjadi di Desa Dayakolot, terdapat gudang amunisi milik tentara sekutu. Muhammad Toha dan Ramdan, anggota Barisan Rakyat Indonesia, berhasil meledakkan gudang amunisi. Pertempuran Medan Area. Tentara sekutu yang diboncengi Nika dipimpin oleh T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober tahun 45. Pada tanggal 13 Oktober tahun 45 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dengan Belanda yang kemudian meluas di seluruh Medan. Tanggal 18 Oktober tahun 45, tentara sekutu mengeluarkan maklumat yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada tentara sekutu. Tapi maklumat tersebut tidak ditanggapi oleh TKR dan Laskar Perjuangan. Tanggal 1 Desember tahun 45, tentara sekutu memasang batas-batas kekuasaan wilayah mereka secara sepihak yang dikenal dengan istilah Medan Area. Tanggal 10 Desember tahun 45, tentara sekutu melancarkan serangan besar-besaran. Hampir seluruh daerah di Medan dijadikan sasaran. Serangan itu mendapat perlawanan dari TKR dan Laskar-Laskar Perjuangan sehingga meletuslah peristiwa pertempuran Medan Area. Puputan Margarana. Tanggal 2 dan 3 Maret tahun 46, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 orang tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali.
Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai diajak bekerja sama dengan Belanda, tetapi menolak. Tanggal 18 November tahun 46 I Gusti Ngurah Rai mulai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Satu detasmen polisi lengkap dengan senjatanya berhasil dilumpuhkan. Untuk menghadapi pasukan I Gusti Ngurah Rai, Belanda mengerahkan seluruh kekuatan pasukan yang ada di Bali dan Lombok, yang akhirnya pasukan I Gusti Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan. Puputan artinya perlawanan sampai titik darah penghabisan di Margarana di sebelah utara Tabanan. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Serangan umum 1 Maret 1949. 1. Tujuannya adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. 2. Pelaku serangan umum 1 Maret adalah pasukan TNI dari Brigade 10 pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. 3. Hasilnya adalah Yogyakarta berhasil dikuasai kembali dan Indonesia mendapat dukungan internasional serta Belanda bersedia melakukan perundingan. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.